Selanjutnya kita cek saham Gotoh, dan untuk saham Gotoh hari ini turun lagi ya, padahal tadi itu sempat mau naik dan menjelang close market itu turun ke harga 276 ya. Emang kayaknya untuk saham Gotoh emang akan ngejar support ya, mungkin di 270 272 ya. Jadi sabar aja buat yang masih nyangkut di saham Gotoh ya. Kalau kita lihat siapa yang nurunin saham Gotoh padahal tadi sempat mau naik untuk saham Gotoh hari ini, yang nurunin tanggal 13. Oke, untuk saham Gotoh tanggal 13 yang sebenarnya ada yang akumulasi ya, kalau kita perhatikan di sini yang akumulasi AZCSYP ya, dan yang menurunkan itu menurut saya ya si PD ya, siapa lagi. PD-nya net sell 10,8 M, jadi untuk PD itu belum rela untuk Gotoh terbang dalam waktu dekat ini ya, mungkin akan diturunin dulu ke area support ya. Jadi harap bersabar untuk saham Gotoh, tapi mengingat hari ini ada yang akumulasi si AZCSYP, jadi nggak menutup kemungkinan untuk saham Gotoh besok naik ya, dibuka hijau dulu mungkin ya untuk saham Gotoh. Kalaupun turun ya perhatikan aja level ini 272 270 kalau yang mau average down ya, tapi tetap disclaimer karena kita nggak tahu apa yang diinginkan sama market makernya ya. Kalau secara histori untuk saham Gotoh itu ya masih diakumulasi sama PDYU ya. Kalau secara histori, cuman PD-nya ini beberapa waktu terakhir nggak tahu kenapa kok terus jualan ya, pengen nurunin saham Gotoh dulu ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Jadi ya supportnya masih di area sini 272 270 dan resistennya ada di 300 ya. Tetap disclaimer kalau mau masuk langsung ngangkat di saham Gotoh ya, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Tower. Setelah kemarin MTEL, hari ini kita cek saham Tower. Untuk saham Tower hari ini turun 1,24% ke harga 1195. Kalau secara teknikal untuk support terdekat Tower ada di sini di 1140 dan resistennya ada di 1310. Kira-kira besok gimana kalau kita lihat untuk transaksi Tower hari ini? Untuk saham Tower hari ini tanggal 13 September turunnya ini disertai dengan akumulasi loh ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng BK, DX, BK net B7,9, DX-nya net B5,7. Kemudian yang jualan AIDP, ya yang nggak akumulasi, maksudnya ada broker yang akumulasi cukup banyak ya si BK ya. Tapi kalau secara keseluruhan untuk Tower hari ini antara yang net buy sama net sell itu kalau di jumlah banyak kan yang net sell sih sebenarnya, cuman nggak terlalu banyak. Jadi untuk saham Tower perhatikan aja level ini ya, kalau mau masuk di saham Tower bisa di area sini di 1140 1145 ya. Kalau mantul di area sini ya bisa naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Tower. Untuk besok gimana ya, ya ada kemungkinan turun ya. Kalau langsung naik ya bagus. Kalau kita cek dari bottomnya aja, coba kita cek dari tanggal 15 Juni apakah siapa yang akumulasi. Kalau dari tanggal 15 Juni untuk saham Tower ini banyak yang distribusi ya. Ini si YP net sell 337 M. Kemudian yang akumulasi itu RX, BB, BK ya. Jadi untuk BK ini kayaknya emang mau ngoleksi saham Tower karena hari ini masih net buy ya. Jadi ya perhatikan aja level ini ya, kalau mau masuk bisa di area sini kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Friend, dan untuk saham Friend hari ini turun lagi. Setelah kemarin breakdown, hari ini turun dan turun. Kira-kira target penurunannya ke harga berapa?
Kalau secara histori untuk friend di area sini ya, untuk target penurunannya di area 80, 79, 80 ini support friend secara histori ya. Di area sini konsolidasi ya dari tanggal 4 sampai tanggal 20 Juli. Itu konsolidasi. Jadi perhatikan aja level ini kalau mau masuk di saham Smart Friend secara teknikal loh ya, ini secara teknikal. Kalau kita cek bandarmologinya gimana untuk saham Friend. Untuk saham Friend hari ini tanggal 13 masih distribusi ya, masih ada yang jualan cukup banyak ini si LG PDMG. PD-nya jualan ini. Berarti ya cut loss mungkinnya PD-nya. Yang masuk YJ, SQ, YU. Dan kalau dilihat di sini sebenarnya antara netbuy sama netsell hampir sama ya kalau di jumlah. Dan untuk asingnya sendiri gimana di saham Friend hari ini? Untuk asingnya netbuy 3,4 ya, jadi ya karena hari ini ada yang distribusi cukup besar, untuk besok ya ada kemungkinan masih turun ya, atau kalaupun naik ya kayaknya naiknya nggak terlalu tinggi ya. Nggak tahu juga kalau besok ada bandar yang langsung menghak ya, tapi kalau menurut saya sih mungkin untuk saham Friend akan ke area 80 dulu ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini naik ya, naik 4%. Kira-kira gimana untuk besok? Kalau secara teknikal supportnya ada di area sini ya, 1620. Selama masih berada di atas itu kemungkinan untuk ADMR paling nggak konsolidasi dulu. Kalau kita cek perdagangan ADMR hari ini, untuk ADMR hari ini tanggal 13 September diakumulasi sama AKBK, AZCS, dan ini asing ya. AKBK-nya asing, jadi asingnya netbuy cukup banyak di ADMR hari ini ya. Jadi ini cukup bagus untuk hari ini di ADMR. Asingnya netbuy 54,7 M ya, jadi aksinya udah mulai masuk cukup banyak, jadi nggak menutup kemungkinan untuk ADMR naik ke area resisten ya, ke area 1975. Untuk besok ada kemungkinan masih hijau ya, masih dibuka hijau untuk ADMR, mengingat hari ini diakumulasi cukup banyak sama asing ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Kalau turun ya perhatikan aja level ini ya, selama masih bertahan di atas itu mungkin masih aman untuk ADMR. Selanjutnya kita cek BABP MNC ya, ini kita cek sahamnya Pak Haritano. Turun hari ini, turun 3,8% ya. Secara teknikal supportnya ada di area sini, di harga 107. Kalau kita lihat transaksi BABP gimana? Untuk BABP hari ini tanggal 13 itu ini distribusi cukup banyak ya, si ZR, AK, ZR netsell 8,3, kemudian yang nampung ada YP, XI, EP ya. Jadi masih distribusi, jadi belum amannya kalau mau masuk di BABP besok ya. Karena nggak menutup kemungkinan untuk BABP bisa turun lagi ke agak 100 ya. Kalau besok turun dan break dan di bawah 121 ya, jadi untuk 121 itu untuk support terdekat BABP secara histori ya. Ini di area sini support terdekatnya kalau breakdown itu ya mending wait and see. Kalau saya sih mending jangan buru-buru buat masuk di BABP ya. Oke, itu untuk BABP. Selanjutnya kita cek saham Jekon, dan untuk saham Jekon naik cukup tinggi ya setelah berhasil breakout ya, pas di area sini kan berhasil breakout untuk hari ini. Kemarin terakhir kita bahas itu kayaknya Jekon pas hari tanggal 9 September ya, terakhir kita bahas itu. Dan tanggal 10-nya naik cuman gagal breakout, dan hari ini berhasil breakout. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal untuk Jekon resisten selanjutnya ada di 238 dan support terdekatnya ada di 200 ya, 200.
Kalau lihat historinya kemungkinan untuk Jcon akan konsolidasi ya kalau melihat pas di area sini untuk Jcon karena setelah breakout itu konsolidasi dulu. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Jcon, kalau banyak yang akumulasi, nggak menutup kemungkinan besok masih naik ya. Untuk Jcon hari ini ada yang akumulasi cuman nggak terlalu banyak dan yang jadi market makernya si YP sama MG ya. Kayaknya MG yang tadi naikin cukup banyak, MG-nya net sell net buy 1,6 M ya. Ini hitungannya untuk hari ini ya lumayan lah. AKMG yang net buy. Kemudian yang jualan ada YP, jadi YP scalperan di Jcon ya karena valuasinya paling tinggi juga 35,1 tapi net sell 879 juta ya. Jadi untuk saham Jcon kemungkinan besok akan konsolidasi dulu ya kalau menurut saya ya. Akan konsolidasi dulu, perhatikan aja level ini selama nggak breakdown di bawah 200 atau kalau breakdownnya itu masih berada di dekat-dekat harga 200 mungkin bisa wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Jcon, tapi kalau yang langsung mau menghaka ya disclaimer, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Kren ya. Kren ini sudah lama tidur dan kemarin itu naik, hari ini turun 6%. Kira-kira naiknya itu ngeprank atau tidak kalau kita cek untuk transaksi Kren hari ini. Untuk Kren hari ini tanggal 13 ini di distribusi ya MG net sell 2M dan yang nampung NI ya, NI ini ada kemungkinan retail juga ini sebenarnya. MG-nya net sell 2M cukup banyak, jadi untuk Kren hari ini distribusi kalau kita cek dari harga bottomnya, dari harga bawahnya dari tanggal 13 April kira-kira ada yang akumulasi enggak? 13 April ya, jadi untuk Kren dari tanggal 13 April itu juga belum ada yang akumulasi ya. Nah, akumulasi ya si NIPG PD ya, belum ada yang akumulasi di pas Kren itu di harga bottom. Dan apakah ada yang transaksi di pasar nego ya, kadang kalau udah di harga 50 itu ada yang dinego. Dan untuk saham Kren yang transaksi di saham nego ada sebenarnya ya, ini MK valuasinya 23,2 M ya, tapi ini net sell ya, jadi net sell 5 M, ini 1 juta lot ya, 1 juta lot yang net buy PG 5 M ya. Oke, jadi untuk saham Kren belum menarik ya, menurut saya ini buat naik lagi itu agak berat, jadi mending wait and see aja, jangan terlalu buru-buru buat masuk di saham Kren ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kita nggak tahu kira-kira siapa tahu besok ada bandar yang langsung nge-HK ya. Tapi untuk besok gimana, ada kemungkinan koreksi turun ya, mengingat hari ini MG-nya net sell cukup banyak 2M. Selanjutnya kita cek saham GDSD ya. Untuk saham GDSD hari ini naik cukup tinggi 24,8% ya. Secara teknikal untuk GDSD resisten selanjutnya ada di 188 ya kalau besok naik lagi. Kalau kita lihat transaksi hari ini di GDSD, untuk transaksi hari ini tanggal 13 di GDSD naiknya ini disertai dengan distribusi ya, ini si YP net sell 2,3 ya, jadi untuk market makernya ini si YP ya, jadi YP ini tipikalnya scalper, perlu hati-hati. YP valuasinya cukup banyak hari ini 122,5 M ya, cukup banyak tapi net sell ya, jadi YP-nya
naikin sambil taking profit. Nah, itu salah satu kehebatan YP MG ya. Untuk besok gimana? Ya rawan koreksi sebenarnya untuk GDSD ya. Cuman kalau YP-nya di awal-awal langsung HK ya nggak menutup kemungkinan naik ya. Tapi untuk saya pribadi amannya ya mending wait and see aja, amannya ya, mengingat hari ini juga masih distribusi, naiknya distrade dengan distribusi. Kalau kita cek saham GDSD dari sini ya, dari tanggal 3 Agustus dari awal terbang, kira-kira gimana kalau kita cek dari tanggal 3 Agustus? Oh, untuk GDSD itu tadi belum kita atur ya waktunya. Jadi untuk GDSD hari ini tanggal 13 itu naiknya ini masih distrade dengan distribusi, jadi perlu hati-hati ya. YP, CD, net sell. Untuk market makernya di GSD hari ini YP ya, jadi YP market makernya valuasinya 52,9 M dan net sell, jadi naiknya itu masih disertai dengan distribusi, jadi perlu hati-hati. Mending wait and see aja kalau saya pribadi, tapi tetap disclaimer kalau ada yang minat di saham GDSD ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Koal. Untuk saham Koal ini masih arah, padahal kalau nggak salah kemarin itu MG taking profit ya. Tapi arahnya hari ini disertai ada candle yang terbentuk gitu loh. Jadi ada kemungkinan retail udah mulai masuk dari kemarin ya. Kemarin juga kayaknya retail udah bisa masuk. Hari ini juga walaupun arah kayaknya ada retail yang masuk ya. Kalau kita lihat transaksi Koal hari ini tanggal 13 yang net buy SH, SQ, ZR, BRTP ya. Kemudian yang jualan ada MG, AF, AO, YP. Jadi di harga atasnya ini untuk Koal udah mulai banyak yang lepas barang ya. Jadi perlu hati-hati untuk saham Koal. Amannya ya, gini amannya kalau udah profit ya taking profit aja ya. Tapi tetap disclaimer karena kita nggak tahu, siapa tahu market makernya pengen Koal arah lagi 3-4 kali kan ya, kita nggak tahu. Tapi untuk amannya ya mengingat sebagian udah ada yang taking profit ya kalau nggak apa-apa kalau mau taking profit ya. Oke, itu untuk saham Koal ya. Untuk besok gimana? Nah, untuk besok karena hari ini juga ada yang akumulasi ya, ini kalau kita lihat bareng-bareng sebenarnya untuk hari ini itu akumulasi cuman nggak terlalu besar ya, MG, AFAO, Anacel 44 M-an, kemudian yang akumulasi ada SH 5,6 M, jadi SH yang akumulasi. Oke, itu untuk saham Koal ya ada kemungkinan turun juga sih kalau bandarnya atau yang punya barang langsung taking profit yang mengingat ini harganya udah cukup tinggi, udah arah 1, 2, 3, 4, 5 kali ya berarti ya. Oke, itu untuk saham Koal, jadi perlu hati-hati harganya sudah cukup tinggi ya. Rawan koreksi ya, rawan taking profit. Selanjutnya yang terakhir kita cek saham RMKE, dan untuk saham RMKE itu hari ini naik 6% ya. Secara teknikal resistennya ada di area sini 110. Kalau kita lihat transaksi RMKE hari ini, untuk RMKE hari ini tanggal 13, ini tanggal 13 September, ini naiknya itu disertai dengan distribusi ya, AK net sell 4,1, MG-nya net sell 1,5, DR net sell 1,4, dan yang nampung PD PO ya. Jadi naiknya itu disertai dengan distribusi, perlu hati-hati market makernya AK, MG, YP ya, AK, MG market makernya mereka net sell ya. Jadi ya perlu hati-hati. Kalaupun naik besok
perhatikan aja level ini, kalau gagal breakout turun ya, tapi mengingat hari ini distribusi, kalau saya pribadi besok mending wait and see aja ya untuk saham RMKE. Oke, terima kasih, ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat.